Di sini itu karena kita sadar bahwa bisnis yang sedang kita kerjakan itu tidak seperti kita sedang bekerja di salah satu perusahaan. Kita bukan sebagai karyawan. Kita tidak punya bos di sini. Kita juga tidak punya karyawan di sini. Hubungan kita dengan sponsor kita Ya, halo, Pak Tis. Sinyalnya hilang ya, Pak? Suara hilang. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Halo, Pak Tis. Malam, Pak. Ada hilang suaranya. Maaf nih. Ada gangguan sinyal. Bu Jupe. Halo, Bu Jupe. Siapa? Coba masuk dulu. Oke, halo. Ini keluar kayaknya. Oh, Pak Triswanto lagi keluar ya? Ya, putus. Oke, baik Bapak Ibu semuanya ya, luar biasa. Mungkin karena biasa ada intermezzo sedikit ya, ada ya ini nih angka 1 katanya Pak Agus. Ya sinyalnya ya, kalau udah bermain sinyal kita nggak bisa prediksi ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon permaklumannya semuanya yang masih semangatnya dan sedang serius-seriusnya ya, mendengarkan langsung tiba-tiba suaranya hilang. Luar biasa. Dan ini juga hadir ya, banyak yang sudah bertambah, leader-leader luar biasa semuanya. Sudah masuk ya Pak? Halo Bu, udah masuk belum nih? Hanya jaringannya ini. Oke, sudah Pak. Pak Tiswanto, di mana nih? Suaranya ada muncul lagi ya? Suara aman? Suara aman. Silakan Pak Sandy. Suara aman Bu. Fokuskan kamera. Suara aman. Ya, aman Pak. Suara jelas ini. Jelas Pak. Jelas Pak. Silakan lanjut Pak. Aduh, ini ya tiba-tiba nih. Oh, ya. Nanti kalau misalkan nggak aman, Hilang lagi. Oke. Sinyalnya Pak Tiswanto kurang bersahabat ya. Oke. Ada iklan lagi Bapak Ibu ya. Halo? Pak Tis? Ya. Sinyalnya Pak? tes. Tes. Siap. Tes. Siap. Tes. Oke, baik Bapak Ibu yang belum absensi ya sambil menunggu, silakan absensi dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu absensi dulu ya Bapak Ibu sambil menunggu. Silakan Bapak Ibu absensi. Halo, Pak Tiswanto, sudah ready? Pak Tiswanto? Halo. Suara saya bergema ya Pak Sandy? Suara bergema, Bu Esther.
Enggak, aman kok, aman. Bu Juve. Oh, udah. Sudah aman-aman. Aman. Aman, Pak. Lanjut. Lanjut lagi. Aduh, maaf nih. Mohon maaf teman semuanya, terganggu kondisi cuaca. Kayaknya sinyal memang begini, Papa. Inilah proses yang harus dilewati. Ya, Ya, ini proses luar yang biasa. harus dilewati. Oke, tadi sampai sampai mana tadi ya? Kita Setelah, ya, ini Pak. sampai ini ya? Ya, Oke. Ini sampai tadi saya sudah ketika saya menjelaskan bahwa di BINIS ini kita tidak punya atasan, tidak punya bawahan ya. Sampai di situ ya. ya Pak. Oke. Suara oh enggak jelas kasih tahu ya. Oke teman-teman semuanya, ini aja di presentasinya tadi ya. Jadi Video yang di handphone coba ditutup aja Pak. video. Oke, satu di sini. Pakai suara aja, suara Bapak ya, selain aja. Oke, siap. Ini suara video. Video satu. Taruh dulu. Jelas pasti. Coba terus Pak. Ini lebih ini. Ini putus lagi ya. Ini coba. Ya lebih oke Pak, lebih bagus kayaknya. Siapa? Lebih bagus? Ya, Oke, siap. Kalau itu kita teman-teman semuanya. Nanti kalau misalnya nggak jelas, langsung ini ya Pak ya. Kasih kabar. Suara saya nggak sampai. Oke, jadi teman-teman semuanya, nih, mohon maaf kita harus share. Inilah proses yang kita latih. Ya. Jadi tadi ini kenapa kalau Pak Tis hilang Pak, sorry. Halo, Bu Jupe. Halo, Pak Tis. Siap. Ngeri. Wah, hilang lagi ya. Oke. Nah, ini nih slide-nya masih nyantol. Itunya. Karena hujan. Sini juga agak mendung-mendung. Ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Sambil menikmati, ada yang lagi kerja, ada yang lagi makan, ada yang lagi minum ya. Sambil ya, oke, ngobrol dulu kita sama elit. Nah ini, apakah ada yang sudah tembus elit atau sudah dapat elit booster? Siapa yang sudah? Saya Bu, wah Ibu Ipon nih, boleh tuh. Oke Bu. Ya, boleh dah. Lagi. Oke, sudah aman ya Pak? Ini sudah nyambung lagi ini? Ya, siap. Luar biasa ya. Oke. Sudah. Aman. Nyambung lagi, silakan Pak. Dilanjutkan. Baju lagi aman. Oke, kita mulai lagi ya. Dahsyat, semangat. Oke, silakan Pak. Semangat. Nah, oke. Semangat, harus semangat. Pasti dahsyat, Anda semua dahsyat. Oke. Jadi
tadi kita sampai di sini. Nah, impian dan sikap. Rumus sukses. Nah, jadi kenapa 5% skill, 95% impian dan sikap. Jadi 10% impian dan sikap itu jadi berapa 5% skill untuk 5% impian dan sikap kita mendapatkan suara berat. Itu sangat ada jadi berapa 5% skill untuk 5% impian dan sikap kita mendapatkan suara berat. Sangat ada ya, suaranya double ya. Halo, tes. Halo, Pak Sandy. Ya, coba Pak. Ya, ini saya matiin videonya ya. Ini suaranya sekarang udah bagus. Luar biasa. Kerusakannya sedikit. Ya, nggak mau kan ya. Oh, ini kayaknya kayak robot ini. Tapi terdengar sekarang ya? Iya. Udah kedengaran ya? Bapak pakai satu sinyal ya antara handphone dengan laptop ya? Ya, enggak, nih laptop ini pakai yang lain. Ini khusus untuk handphone sendiri ini bisa. Oh. Tapi udah bagus ya sekarang ya? Suaranya sih agak keresek tapi lumayan jelas ya. Oke, Pak, lanjut aja, Pak. Oke, lanjut aja. Ya. Oke, yang satu guru, satu ilmu, jangan mengganggu. Ini kita sedang menjalani proses untuk sukses di Ridwan ya, buat teman-teman semuanya. Oke, saya awali lagi. Bismillah, semoga kita lancar, acaranya lancar sampai nanti selesai. Oke, teman-teman semuanya, inilah kenapa kita perlu 5% skill, ya, 95% impian dan sikap. Saya ulangi lagi, bahwa impian itu menentukan apa yang akan Anda dapatkan, sementara sikap menentukan apakah Anda benar-benar mendapatkannya. Nah, ini yang harus kita benar-benar pelajari gitu. Masih kok impian yang sikap. Impian itu kok ini 5%, 9%. Kenapa? Kita mulai dari kalau mau sukses ini beneran gitu kan, punya penghasilan yang maksimal, ini kita harus mau merubah, kita harus mau belajar supaya apa, benar apa yang kita kerjakan itu hasilnya maksimal. Nilainya apa ya Pak Sandy ya? Belum tampil. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Halo, Pak Tis. Pegang lagi. Pak Tis. Pak, hilang lagi ya Pak? Iya. Pak, suara dari laptop aja langsung, Pak. Ya, makin Pak,
Yang mikrofon di laptop aja diaktifin kali Pak. Atau yang di laptop dipakai handfree Pak? Atau gimana? Coba. Ya langsung satu aja Pak kali. Oh, Satu aja Pak kali. oke, saya dari laptop aja Pak ya. Iya. Oke. Oke. Dari laptop aja ya. Yang lebih jelas Oke, kan? kalau sekarang nggak usah pakai video nggak apa-apa segini ya. Iya, ya, oke Pak. Ya. Oke. Aduh, luar biasa nih teman-teman. Mohon maaf Ya, ini mengganggu. Ini suaranya lebih oke Pak? Ya, dahsyat. Suaranya lebih oke. Ya. Oke, siap. Ini langsung gas lagi 30 menit. Oke, ini tadi ya. Jadi kenapa sih 5% skill, impian dan sikap itu 95%? Nah, ternyata skill itu sesuatu yang bisa dipelajari dengan cara dilihat atau cara pandangnya itu dengan menggunakan logika. Jadi cenderung saya sesuatu yang bisa ini sesuatu yang tidak, dia kepercayaannya itu kurang. Kemudian namanya orang itu jika dia cenderung percaya terhadap apa yang bisa dilihat dan apa yang bisa didengar. Sementara impian dan sikap itu sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Gitu. Contoh misalkan impian. Saya dulu ingat betul Pak Tis, kalau pengen sukses masih harus punya impian. Terus impian itu yang seperti apa? Impian itu sesuatu yang tidak kelihatan. Mas Tis belum punya rumah, belum punya kendaraan, nanti tidak. Sementara sikap adalah sesuatu yang kita lakukan. Nah, kenapa bilang 10% itu benar-benar pengaruhnya sangat besar. Butuhkan keyakinan yang sangat besar. Orang itu misalkan sesuatu yang dia lihat yang tidak sesuai dengan apa yang ada pikiran sadar dia, sadar dia itu dia percaya gitu. Bisnis itu benar harus punya impian. Si impian tadi kita memposisikan atasan sebagai kalau kan kita tidak punya impian, kemudian kita sikap untuk mewujudkan apa yang sudah impian kita, sulit untuk bisa bertahan di bisnis yang luar biasa ini. Kenapa? Karena pikiran nalar kita itu nggak sampai. Pikiran nalar kita itu ya sebelumnya, apalagi kalau kita baru memulai di bisnis ini, nggak ngerti tentang tentang kemudian banyak kali benar-benar harus nah harus punya yang sangat tinggi sebenarnya. Nah, makanya ini mutlak jika Anda memutuskan untuk jalan bisnis ini, satu punya impian, dan impian itu yang punya masing-masing. Kita tahu impiannya orang itu nggak ngerti, karena jadi yang satu yang lainnya belum, yang satu anaknya sudah sarjana, yang lain belum. Bagi ini impian itu bisa berbeda. Kalau di awal impian kita jauh besar, kita maka itu tidak akan pernah mendahului atau tidak akan pernah melampaui impian. Jadi semua itu bisa kita ganti kalau kita punya impian. Sesuatu yang akan kemudian
dia sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk sesuatu yang tidak ini berhubungan dengan sikap itu pelajari dengan rasa tanpa gitu. Nah, namanya rasa itu tidak bisa ditularkan. Rasa itu ya masih memberikan. Nah, yang harus kita visi bahwa ketika kita tadi berarti ketika ini berada dalam kondisi sadar, artinya ketika kondisi sadar wilayah mendominasi. Nah, ketika kita impian kita kan adanya di rasa, itu ada di alam sadar. Nah, alam sadar itu 12, alam bawah sadar itu 88%. Ketika kita berada di alam sadar, pasti mana mungkin saya kan hanya saya bisa punya penghasilan 10 juta, 30 juta, kan ratusan juta. Saya kan nggak ada pengalaman. Kemudian akan melihat ke belakang asal usulnya dia. Nah, ketika dia melihat asal usulnya itu asal usul itu apa punya penghasilan dan sebagainya, dia memberikan satu putusan ini bahwa ya saya tidak bisa berhasil, tidak bisa dia berada, dia sadar. Nah, karena menerus menjadi kebiasaan, kemudian berlaku dan akhirnya karakter. Nah, karakter ya inilah hanya belajar di skill dan sebagainya, ini tidak akan membawa sukses. Ini kan sesuatu yang hanya bisa melalui olahraga. Ini nggak bisa logika, punya impian. Kata sering afirmasi. Nah, di wilayah alam sadar, bukan di wilayah logika. Afirmasi itu tidak kelihatan, gitu. Nah, kalau kita di wilayah sadar, jelas dari mana duitnya mungkin terjadi dan sebagainya. Itu selalu terblok. Tapi itu ya benar-benar bisa rasa dan sedang berada atau sedang mengafirmasi ketika berada di posisi alam bawah sadar itu, ya walaupun wujud nyatanya tidak ada, tapi kita bisa merasakan bagaimana enaknya punya rumah bagus, rasanya bisa naiki kendaraan. Ketika kita berdiam diri, kemudian afirmasi, kita meditasi atau relaksasi, itu benar-benar terasa gitu. Nah, ini yang akan mengeluarkan energi semangat, energi positif yang akan membawa kita ini semangat gitu. Akhirnya ketika kita semangat, timbul satu keyakinan bahwa saya pasti bisa. Toh ini kendaraannya sudah ada kok. Nah, ketika dia semangat, makanya apa yang muncul? Dia rajin belajar, dia tidak pernah punya alasan untuk terus ketika dia mengalami kesulitan, dimanapun dia selalu belajar, memantaskan, melayakan, sehingga satu persatu tanpa dia sadari, impian-impian kecil mungkin terwujud, impian besarnya juga bisa terwujud. Nah, sementara kalau yang nggak punya impian, ya dia tidak bisa merasakan, cenderung masalahnya itu lebih besar. Ya, baru ditolak 1-2 orang, sudah putus asa. Baru ya mitranya 1-2 orang berhenti, dia sudah putus asa. Dia seolah-olah sudah ditinggalkan. Baru 1-2 orang tidak mau seperti mau, dia putus dan sebagainya. Karena apa? Karena dia impian tadi
impiannya besar, apapun sebesar apapun tidak atasi. Nah, sikap impian dan saya rasa, cuman bayangkan ketika sudah sama posisi oke, dulu king deh, karena kalau king pasti semuanya luar biasa. Si gue dulu deh, entrepreneur itu minimal masuk uang di oleh perusahaan tuh bonus minimal 20 juta. Itu 10 ada kabis, kemudian Anda buka bonus di situ, tulisan ada posisi bonus di kemudian 15 masuk ke rekening Anda 25 juta. Apa yang akan coba itu? Ketika Anda nih yang masih mau bis, ternyata ini saya posisinya udah kok 20 ini sudah begini karena kira apa ada. Seneng ya kalau misalkan setiap bulan Anda ditransfer 5 juta. Anda beli transfer 5 juta. Jaringan kali yang akan Anda lakukan ketika setiap Anda ditransfer 15 juta. Senang sekali. Nah, ini yang sedang kita kerjakan. Jadi kita harus makan karena ya tidak ada yang bisa menghentikan kita ketika kita punya impian. Itu semuanya. Impian yang siapa? Impian yang sudah terus, dan ini benar-benar kita harus diri bahwa kita ini harus mewujudkan impian. Kalau kita sudah memutuskan harus itulah yang harus supaya semangat kita tidak pernah semangat kita benar-benar terus gitu. Ini suara masih aman ya Pak Sandy? Terus Aman Pak, cuman memang agak putus-putus sedikit-sedikit sih, tapi oke lah. tapi Ya, kurang agak putus-putus sih. ada tapi masih oke. Aman. Saya juga aman ya. Coba Pak. Ya ini. Ini sudah aman ya? Ah iya, ini lebih bagus. Oke. Siap. Nah ini teman-teman semuanya. Ini luar biasa. Yang sudah miliki, ini harus yang kuat dan sampai lepas, jangan sampai tercuri sama orang lain oleh siapapun. Itulah yang menjadi itu satunya penyembuh kita. Kita pikirkan terus, afirmasi terus, karena tadi Anda akan menjadi apa yang dipikirkan. Jika Anda berpikir bahwa Anda bisa pada impian Anda ya tepat waktu memberikan menjadi bukti bahwa Anda salah satu bisa impian. Ini kenapa ya? Apa dipikirkan? Pikiran ini akan membuat
yang karakter, apakah kebiasaan atau sukses. Yang harus kita terus jaga adalah pikiran kita, supaya apa? Supaya kita ini benar-benar berpikir positif, ya. Jangan sampai dalam proses ini pikiran kita itu tercampur atau terkontaminasi apa namanya hal-hal kita temukan di dalam menjadi proses, karena nanti diri biasa banyak sekali impian kita, entah teman kita, saudara kita, sahabat kita, bisnis, mungkin ada mengajak kerjasama, mungkin ada yang ngajak berhenti dan sebagainya. Dan sikap terus pegang kita. Impian itu tidak, impian kita tulis soleh, maka dalam menjalan itu malu. Nah, itu halo Batis, putus lagi. Oke, putus lagi ya. Tidak terus ini putus lagi, nyambung lagi. Aduh, putus nyambung terus ya. Nyambung lagi ya Bu Cupe ya. Ya Pak, lanjut Pak. Halo. Ya, ini baca Ya, keluar lanjut Pak. halnya semua nyaman, tapi paling tidak ini pesannya tersampaikan. Ya, pesannya tersampaikan bahwa ya impian kita itu ya tadi kita harus punya impian yang kuat. Kita harus jaga impian kita. Kita harus pikirkan terus apa yang menjadi impian kita. Jangan sampai terlepas apa yang menjadi impian kita, karena hanya kita yang benar-benar bisa menjaga impian kita. Kalau impian sudah lepas, maka kita akan kesulitan, akan mudah tercuri impian kita. Akhirnya kita tidak bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi cita-cita dan impian kita. Ya, saya selalu belajar melihat orang-orang yang ketika dia dilahirkan tidak sempurna seperti kita, tapi mereka bisa berhasil, mereka bisa sukses. Ini salah satu yang sering saya lihat kisah perjalanannya. Ini namanya Nick Vujicic ya. Dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna seperti kita, dengan tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki, tapi beliau ini punya impian yang kuat, punya tekad yang kuat, sehingga bisa menjadi salah satu motivator terkenal di dunia, dan dia berkeluarga normal seperti layaknya manusia-manusia yang lain. Apalagi kita yang terlahir dalam keadaan normal pasti jauh lebih bisa ketika kita benar-benar punya impian yang kuat gitu. Nah, ini teman-teman semuanya yang harus kita pelajari ya. Ini suatu saat mudah-mudahan kita bisa lebih panjang lagi waktunya, sinyalnya lebih bagus lagi, tidak terputus ya, sehingga lebih fokus lagi. Nah, yang harus kita jaga benar-benar meyakini bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ketika Anda adalah apa yang Anda pikirkan, sebenarnya di sini sudah ketemu jawabannya. Ketika Pak, saya pengen sukses, apa yang harus saya lakukan? Ya, Anda cukup memikirkan sukses, gitu kan? Anda cukup memikirkan sukses. Anda miliki keyakinan untuk bisa sukses, karena apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi. Ketika Anda berpikir gagal, berarti Anda gagal. Ketika Anda berpikir nggak bisa, berarti Anda nggak bisa. Gimana caranya? Ya, Anda harus yakin. Gimana supaya yakin? Ya, harus punya ilmunya. Gimana supaya punya ilmunya? Ya, Anda harus belajar. Itulah kenapa setiap orang sukses, mungkin leader-leader kita, datang ke pertemuan, datang ke acara. Supaya apa? Supaya kita punya ilmu, supaya kita dengan ilmu kita yakin, dengan yakin kita akan terus menjalani setiap prosesnya, tidak
tidak pernah protes dalam setiap menjalani prosesnya, begitu ya. Jadi maksimalkan ya, ini ya, kita bicara masalah belajar ya, keyakinan ya, saya juga sama dulu ketika di awal-awal saya juga luar biasa keadaannya. Mungkin dengan fisik ini Bapak Ibu bisa melihat ya, fisik saya di 9 tahun yang lalu ini tidak ada sama sekali kelihatan orang suksesnya, justru yang kelihatan susahnya gitu kan ya. Sampai saya sendiri nih kadang bingung, nih foto saya atau bukan ya gitu kan. Tapi inilah ya, saya belajar dengan beliau Pak Afrial yang sudah punya penghasilan 30 juta saat itu, dan saya meyakini kalau Pak Afrial bisa, saya juga bisa. Maka saya tempel terus beliau, saya belajar terus sama beliau ya. Saya belajar tentang impian, saya belajar tentang keyakinan dan sebagainya, sehingga ya walaupun ya belum mencapai king seperti beliau, tapi paling tidak pencapaian saya dalam waktu 3 tahun diamond itu sudah sangat luar biasa ya. Nih, dan ini ya bukti-bukti bonus yang saya dapatkan ini juga ini luar biasa, ini besar sekali ya. Hanya apa sih, hanya modal tekad tapi puluhan juta bisa masuk ke rekening. Dan ini yang terjadi teman-teman semuanya, perubahan besar dengan impian dan sikap, ini semuanya jadi mungkin ya. Saya bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan impian saya, walaupun memang belum semua impian tercapai, tapi paling tidak impian prioritas itu sudah saya dapatkan. Nah, gitu teman-teman semuanya. Ya, jadi tetap semangat, kita harus punya benar-benar jaga impian kita, jaga sikap kita, pantaskan, layakkan, terus belajar ya. Jaga pikiran kita supaya kita memiliki mindset positif, mindset yang benar-benar kita serius ya, mindset yang benar-benar kita ini menjadi pejuang ya, tidak mudah dikalahkan oleh proses, tidak mudah dalam menjalani setiap prosesnya itu tidak mudah goyah, tidak mudah tergoyahkan oleh apapun halangan dari tangan yang ada di luar sana, karena kita punya impian yang harus kita wujudkan. Apalagi yang kita tuju ini seperti bonus leader kita ya, ini ratusan juta yang akan masuk ke rekening kita. Ini sesuatu yang sangat besar, maka diperlukan impian dan sikap ya. Skill ya memang perlu, tapi impian dan sikap ini jauh lebih penting teman-teman semuanya ya. Jadi ya mungkin kata-kata terakhir yang bisa saya sampaikan ke teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua yang sedang berjuang saat ini ya, kita sudah berada di kendaraan yang tepat, kendaraan yang besar, kendaraan yang sangat memungkinkan untuk kita bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kita ya. Perusahaan kita sudah teruji, pengalaman sudah puluhan tahun, kantor secara fisik sudah ada di mana-mana. Tinggal kitanya saja ya. Sabar ya, kita sabar ya, kita terus belajar, kita terus menumbuhkan keyakinan supaya kita bisa. Jadi tuntaskan apa yang sudah diputuskan. Sekali kita memutuskan, selesaikan ya apa yang sudah kita mulai. Jadilah kita pemenang sejati ya, sebagai king yang insya Allah kita semua bisa sampai di king dengan income di atas 200 juta setiap bulan ya. Oke, itu aja teman-teman. Ini semoga bermanfaat ya, sharing yang singkat ini yang kita terkendala dengan signal ini luar biasa, tapi paling tidak ada pesan yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa impian harus kita punya, kemudian sikap bagaimana kita untuk mewujudkan impian itu menjadi kenyataan juga harus kita miliki ya. Kita jangan sampai kita ini kalah oleh keadaan, jangan sampai kita menyerah oleh keadaan, karena keadaan memang tidak bisa kita hindari ya. Apalagi situasi sekarang ini memang luar biasa sekali, dahsyat ya, semua ngalami ya, bukan hanya kita di 3i Reborn, tapi semua pebisnis ini sedang mengalami. Ini luar biasa, tahun-tahun yang sangat berat untuk kita lewati. Tapi ketika kita punya impian yang terus kita pegang, kita punya impian yang terus kita lindungi supaya tidak tercuri oleh siapapun,
dan kita meyakini bahwa bisnis dari Airborne adalah salah satu kendaraan bisnis yang sangat tepat untuk bisa mewujudkan impian kita. Tetap semangat teman-teman semuanya. Ketika kita komitmen, kita konsisten, kita punya impian, kita terus melayakan, memantaskan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Semuanya pasti bisa. Semuanya pasti sampai. Semuanya pasti king, income di atas 200 juta setiap bulan. Oke, salam dahsyat, salam luar biasa. Next, kita belajar lagi sama-sama dengan kondisi yang sinyalnya bagus. Ya, tidak terputus-putus. Ini memang cuaca juga pengaruh, nggak apa-apa. Yang penting pesannya tersampaikan. Terima kasih Bu Juve, terima kasih teman-teman semuanya. Ini diambil baiknya, dibuang buruknya, diambil yang positifnya, dibuang yang negatifnya. Salam dahsyat, Satiswanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Juve. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa ya. Luar biasa, salam dahsyat buat Pak Tiswanto. Pembicara kita pada malam hari ini luar biasa sekali ya. Kita sudah menyimak banyak hal tadi, bagaimana sih, kenapa sih 5% saja skill itu digunakan dalam mewujudkan suatu kesuksesan, dan 95% itu adalah penentu ya, itu adalah sikap dan impian Bapak Ibu. Karena yang terpenting adalah kalau sudah punya impian, tujuan yang kuat, sikap yang benar untuk mencapai kesuksesan itu, 5% itu gampang dilakukan, karena itu adalah teknisnya Bapak Ibu. Rule-nya sudah ada ya, sesuai dengan sistem yang ada ya, tinggal menguatkan dari dalam diri Bapak Ibu. Apakah impian Bapak Ibu kuat? Karena di sini nggak ada bos, nggak ada yang nyuruh-nyuruh Bapak Ibu, ya nggak ada nggak memperkerjakan Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu menguatkan diri Bapak Ibu melalui impian dan sikap Bapak Ibu. Karena semua bisnis bukan hanya 3i Network, tapi semua bisnis ya, baik bisnis network, baik bisnis konvensional ya, dimanapun bekerja dan sebagainya, 95% ini penentu kesuksesan Bapak Ibu. Oke, ya, mungkin itu ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan banyak hal. Sekali lagi terima kasih Pak Tiswanto sudah sharing pada malam hari ini, meskipun sinyalnya intermezzonya banyak ya, ada iklannya, tapi nggak apa-apa. Itu adalah kekuatan kita, semangat kita tetap membara. Artinya Bapak Ibu tetap semangat, tetap sabar ya untuk belajar mengosongkan gelas, itu yang luar biasa. Itu adalah salah satu cerminan dari sikap Bapak Ibu masih tetap stay di Zoom dan di YouTube, menyimak bahkan di TikTok hari ini ya. Jadi kalau TikToknya langsung live-nya di TikToknya Bapak Sandy Pramana. Ini luar biasa sekali ya. Semoga sharing pada malam hari ini dari Diamond Eksekutif kita ya, dari Diamond Eksekutif Indonesia dari Bandung, bermanfaat buat kita semua untuk informasi dan mengupgrade diri secara ilmu. Kita mendapatkan banyak hal. 1 jam ini ya, itu adalah untuk bekal Bapak Ibu menjalankan bisnis ini. Semoga kita king berikutnya. Yang belum Diamond Eksekutif bisa minimal menjadi Diamond Eksekutif berikutnya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Pak Tiswanto untuk waktu dan sharingnya pada malam hari ini. Dan tentunya tidak hanya hari ini saja ya, kita akan bertemu bersama Pak Tiswanto. Dan kita akan kembali lagi pastinya di next kesempatan ya untuk sharing. Dan Bapak Ibu semuanya sudah semangat ya, tetap ya. Ada yang sudah absensi, terima kasih yang sudah absensi. Saya harapkan semuanya absensi karena itu menentukan juga kelancaran acara 3i Live Channel kesayangan kita. Dan kita akan bertemu kembali di hari Jumat. Silakan Pak Sandy. Kita akan ketemu di hari Jumat dengan Business Opportunity Presentation dengan tema 4 teknik kunci dalam presentasi.
Jumat 1 Desember 2023 pukul 19.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Tab di ID Zoom meeting yang sama 74x84x31 dan password 313131 bersama salah satu Diamond Eksekutif Indonesia Bapak Henry Hairudin. Dan kita juga sudah ada jadwal rutin kita Bapak Ibu 1 pekan mendatang